Bapak Ibu, kadang kita pikir satu hal kecil yang diabaikan nggak ada dampaknya. Padahal tubuh selalu mencatat semuanya. Ini yang dialami Ibu Dina. Satu hari saat sedang berkunjung ke rumah teman, tiba-tiba tangannya lemes. Tubuhnya jatuh, bahkan kakinya nggak bisa digerakin. Sayangnya nggak ditangani secara langsung. Stroke datang cepat, tanpa jeda. Padahal sebelumnya ia tahu pernah punya tekanan darah tinggi. Tapi obatnya nggak pernah diminum secara rutin. Yang dulu diabaikan, akhirnya jadi kenyataan. Pak, Bu, saya cuma ngingetin. Jangan tunggu sampai tubuh jatuh, baru kita sadar. Yuk, lebih peduli dan jangan abaikan tanda sekecil apapun. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Terima kasih kepada Bang Rahman Afri untuk pengingat yang sangat baik. Kadang-kadang kita melewatkan satu sinyal kecil. Tanda-tanda yang kita anggap remeh sebenarnya tidak mengurangi makna dan arti bahwa itu adalah sebuah pertanda. Maka orang bijak pasti akan mengikuti tanda tersebut dan mencari tahu kebenarannya. Pemirsa, terima kasih Anda setia menyaksikan Go Healthy dan percaya bahwa informasi yang kami pancarkan lewat televisi nasional seperti ini adalah sumber terpercaya. Mohon waspada terhadap segala bentuk hoax atau kabar bohong yang rutin muncul seliweran di media sosial. Anda berusaha untuk mencari solusi, malah kena komplikasi. Hari ini saya Coki Sitohang bersama dengan Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Dua orang praktisi kesehatan favorit Anda. Dan tentu saja ada narasumber yang akan ngobrol dengan saya. Kesempatan pertama bincang dengan beliau. Mari kita dahului dengan info sehat. Ini pasti penting. Selamat menyimak. Kapan saat terbaik untuk makan dan berhenti makan? Biasanya ada hubungannya dengan sinyal tubuh kita. Ke otak juga yang ngingetin nih waktunya kamu makan, lo lapar, kenyang. Tapi itu bisa keganggu katanya sinyalnya. Apalagi kalau Anda mengalami kondisi prediabetes. Benarkah demikian, Mbak Preti? Perlu dipahami pada kondisi prediabetes, tubuh sudah mulai mengalami resistensi insulin. Di mana sel tubuh ini kurang responsif terhadap hormon insulin yang dihasilkan. Permasalahannya adalah hormon insulin gak hanya mengatur kadar gula darah, tetapi memberikan sinyal ke otak bahwa kita sudah cukup makan. Akibatnya, karena tubuh kurang responsif terhadap hormon insulin, hormon lapar dan kenyangnya jadi kacau. Hormon laparnya tinggi, hormon kenyangnya tidak sensitif. Yang berujung kepada pasien prediabetes ini memiliki kecenderungan untuk ngemil lagi dan ngemil lagi. Akhirnya membentuk lingkaran setan. Gula darah mulai naik, sinyal lapar dan kenyang terganggu. Akhirnya kecenderungannya makan terus, gula darahnya makin naik lagi. Terus muter-muter seperti itu. Nantinya kondisi prediabetes ini cepat berkembang menjadi diabetes. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa yang sudah mulai ketahuan ada prediabetes, segera atasi jangan sampai berkembang menjadi diabetes. Hari ini kami sudah kehadiran narasumber yang juga mengalami kondisi prediabetes dan beliau sudah bisa menaklukkan kondisi itu dan akhirnya terbebas dari diabetes. Memang itulah latar belakang daripada narasumber kami, Ibu Dina namanya. Bu Dina, selamat datang kembali ya. Saya juga sempat lihat dan dengar sekilas informasinya. Yang lalu kan Ibu datang kemari keadaannya prihatin ya Bu ya. Iya. Tapi sekarang senyumnya lebih lebar. Ini apa sih rahasianya? Apa kabarnya Ibu? Gimana? Baik, Sehat-sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan ya olahraga, jalan pagi sore, makan yang baik. Ya disertai dengan laser alat tentunya. Teknologi laser. Iya. Pemirsa, kalau Anda ingat atau pernah nonton wawancara rekan saya dengan Bu Dina. Bu Dina ini adalah orang yang melanjutkan hidup setelah kena stroke. Iya. Stroke-nya juga gara-gara hipertensi ya Bu ya?
dan ada prediabetes waktu itu ya. Tapi sekarang kondisi kesehatan beliau seperti yang dilihat dari senyumnya, cara bicaranya sudah mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya karena merubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser. Apa yang paling maju yang Ibu bikin? Kemajuan apa yang paling kelihatan Ya, sejak pakai laser itu? udah lebih banyak aktivitas sehari-hari, masak, nyuci baju segala udah Itu saya sempat lakukan. terhenti? Waktu Iya. Ibu kena stroke itu sempat Ibu nggak bisa lakukan Nggak hal bisa. itu? Ini pun nggak gerak tangannya, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak juga. Jadi ini sempat tidak berfungsi Bu, tangan? Yang mana aja? Yang ini, Nah ini sekarang? iya udah biasa aja, udah bisa Malah cuci tadi piring. sudah mencuci, Iya, sudah udah ngangkat mencuci. yang Udah cuci ringan-ringan piring, juga. masak, udah semua. Ibu merasa kekuatan genggaman Ibu sudah kembali? Udah. Iya. Berjalan juga deh. Silakan Ibu berdiri. Ibu berjalan. Iya. Oke, Iya sudah. betul. Wow. Iya. Ibu, Sudah cukup. mulai seimbang Oh, udah ya. bisa mulai putar balik. Ah, iya, Oke, muter balik. cakep. Jadi tidak dilempar lagi kakinya. Iya. Ini Ibu sudah bisa olahraga ringan? Ya, lumayan suka disuruh lari-lari, katanya lari. Ya lari masih belum bisa bener, Iya. coba aja. Berjalan cepat. Iya. Sudah jalan Iya. cepat gitu. Jalan ya. terus udah jauh ke pasar. Oh. Udah yang jauh-jauh aja udah coba. Biasanya kan orang stroke itu susah tidur ya Bu ya. Terganggulah kualitas tidurnya. Ya, Ibu kan sudah semakin pulih nih. Iya. Kualitas tidur Ibu gimana? Bagus. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidur nyenyak, pokoknya jam 9 udah tidur saya. Bangun pagi jam 6, jam 5 gitu. Saat Ibu bangun itu terasa segar? Iya. Terasa segar Iya. ya? Hmm. Udah kalau udah bangun ya jam 5 ya. Ya udah seger aja. Langsung nggak tidur lagi. Ini ngomongnya juga Lancar. Saya ingat nih pada saat Iya. kedatangan pertama kali Iya. bicaranya belum selancar dan sejelas sekarang. Iya. Sekarang dari pendengaran saya saja udah terdengar lebih jelas, bicaranya lebih lancar. Apakah orang di sekitar Ibu juga merasa demikian? Iya. Iya. Suaranya ibu udah bagus. Oh iya? Iya. Satu lagi nih yang kita amati, Iya. ibunya sudah ekspresinya udah sesuai semua gitu. Iya. Jadi apa yang diomongi sama ekspresi senyumnya Iya. selaras. Benar. Iya. Nah, kan seringkali orang stroke itu ekspresinya belum dapat gitu. Iya, Nah, betul. kalau ibu sudah benar-benar terlihat seperti orang sehat. Iya. Alhamdulillah. Dari sekian manfaat Iya. penggunaan teknologi laser, Iya. yang paling membuat Ibu berkesan yang mana? Ya dari suara, gerakan saya, tidur saya lebih enak. Tadi saya gelisah. Kalau sekarang dia nyenyak aja, tidur aja udah. Waktunya mau tidur ya tidur aja gitu. Ya. Dan hasil yang dirasakan juga sesuai nih dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Kita coba bandingkan ya sebelum menggunakan teknologi laser pada saat kedatangan pertama kali dengan yang sudah mengikuti anjuran para praktisi kesehatan. Waktu itu yang bertugas adalah saya dan Mas Boy, dan kita lihat perbandingannya ya, kolesterolnya pada saat kedatangan pertama kali masih tinggi, ada di angka 209. Nah, sesudah mengikuti anjuran dari praktisi kesehatan menggunakan teknologi laser, kolesterolnya sudah turun nih, ada di angka 190, udah cakep nih Bu. Bagus, Bu. Pertahankan ya Bu untuk kadar kolesterolnya. Lalu kita lihat hasil berikutnya, nih gula darahnya tuh tadi sesuai dengan apa yang saya jelaskan di info sehat. Dulu gula darahnya prediabetes, ada di angka 147. Nah, hasilnya sesuai nih dengan apa yang tadi saya jelaskan di info sehat ya. Bu Dina pada kedatangan pertama kali ada di kondisi prediabetes 147. Dan Bu Dina nih bisa menaklukkan kondisi tersebut, tidak berkembang jadi diabetes, justru gula darahnya semakin terkendali, ada di angka 99. Bagus, Bu. Tensinya pun sudah mulai turun ya, yang tadinya 149/80, sekarang udah di angka 135/75. Nah kalau periksa sendiri nih di rumah bisa lebih rendah lagi gak daripada 135? Bisa, saya juga 120. Cakep. 120. Keren. Kan kontrol. Betul. Jadi Bu Dina selamat ya, karena gula darahnya sudah turun, kolesterolnya turun, tensinya turun, asam uratnya tetap stabil, pergerakannya juga lebih baik. Iya.
Kami semua di sini senang melihat perkembangan kesehatan yang dialami oleh Bu Dina. Jadi Bu Dina tetap pakai lasernya secara rutin ya Bu ya. Karena Bu Dina nih bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa mungkin mengalami hal yang sama. Kalau Bu Dina bisa, berarti Anda juga lebih bisa lagi. Iya, betul. Nah, sekarang pemirsa, bagaimana hubungannya penggunaan teknologi laser dengan angka-angka baik yang diperoleh oleh Ibu Dina ini? Nah, pertama saya jelaskan bahwa teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Dia akan memberikan sinar laser yang bekerja pada titik-titik akupuntur. Nah, ketika bekerja pada titik akupuntur, dia akan menstimulasi titik-titik di paru-paru dan juga di jantung. Jadi Ibu bisa lihat gambar ini bagaimana teknologi laser itu akan menyinari masuk ke dalam pembuluh darah ya, dan kemudian akan merangsang titik-titik akupuntur, ada HT dan ada LU, sehingga organ jantung dan organ paru-paru akan bekerja lebih baik dalam mengedarkan darah yang membawa oksigen dan zat-zat gizi ke seluruh sel-sel yang membutuhkan. Nah, ketika laser ini kemudian masuk ke dalam darah, dia akan menstimulasi molekul-molekul yang diproduksi oleh dinding pembuluh darah. Namanya adalah molekul nitrit oxide yang jumlahnya akan menurun seiring dengan pertambahan usia seseorang. Jadi pemirsa perlu pahami, makin tua seseorang itu, maka nitrit oxide ini makin rendah dan akan beresiko untuk mengalami tekanan darah yang tinggi yang bisa menyebabkan komplikasi terjadinya stroke. Nah, kalau Bu Dina hari ini tekanan darahnya terkontrol, karena nitrit oxide ini akan bekerja melebarkan pembuluh darah dan juga membuat pembuluh darah elastis. Nah, yang kedua kita juga melihat bahwa kadar gula darahnya Bu Dina juga terkontrol. Nah, kita pahami juga dengan teknologi laser yang rutin, maka gula di dalam pembuluh darah, kolesterol di dalam pembuluh darah itu akan diubah oleh mitokondria menjadi energi sel. Sehingga seseorang itu akan menjadi bertenaga, tetapi kadar gula darah dan kadar kolesterolnya akan terkontrol. Jadi pemirsa, menggunakan teknologi laser secara rutin akan membantu seseorang untuk mengontrol tekanan darahnya, mengontrol kadar gula darahnya, dan mengontrol kadar kolesterolnya. Dan ini sudah dirasakan oleh Ibu Dina. Jadi pemirsa juga perlu menggunakan teknologi laser untuk mendapatkan hasil-hasil tadi, karena kita pahami kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita akan menentukan kualitas hidup seseorang. Kita lihat ya, salah satu dampak yang sering terjadi pada orang yang memiliki gula darah, tensi, kolesterol maupun asam urat yang tinggi, yaitu terjadinya gumpal darah atau trombus yang dapat menghambat aliran darah. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka gumpalan ini akan dibantu diuraikan sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Sel-sel darah ini punya tugas utama, yaitu mengantarkan zat gizi, oksigen, obat-obatan yang Anda konsumsi ke seluruh tubuh. Jadi ketika alirannya menjadi lebih baik, maka sel-sel tubuh bisa mendapatkan kebutuhannya dengan lebih baik dan lebih cukup. Jadi sudah saatnya nih untuk pemirsa yang punya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau pernah mengalami serangan stroke. Yuk, dari sekarang pakai teknologi lasernya, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Pemirsa, kalau status Anda saat ini adalah pre-diabetes, jangan tunggu sampai kena diabetes dulu. Ini waktu yang baik untuk melakukan pencegahan dan pemotongan jalur secara maksimal. Kendalikan segera, ubah pola hidup Anda ke mode pola hidup sehat. Pakai AccuLasernya. Kalau nggak ngerti bagaimana cara pakainya, tanya ke Gogomall. Dapatkan dulu di Gogomall, telepon nomor yang muncul di layar, tanya-tanya, konsultasi juga sangat boleh. Anda datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Itu jalur yang terbaik, pas untuk Anda. Segera kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi dengan AccuLaser. Supaya jangan sampai berujung komplikasi. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kita hindari. Pemirsa, kalau dihitung-hitung, saya ingin mengajak Anda berhitung hemat ini. Rp20.000 per hari Anda sisihkan. Maka ini adalah investasi kesehatan Anda melalui sebuah teknologi, alat kesehatan, AccuLaser. Segera gunakan untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku.
Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Halo pasien pasca stroke seperti Ibu Dina yang terus menjaga semangat. Saya yakin kemajuan baru bisa didapat kalau kita melakukan sesuatu. Contoh, latihan-latihan sederhana di setiap harinya. Bukankah begitu Mbak Rita? Jadi ini adalah tips atau solusi sehat tentang gerakan side stepping. Gerakan melangkah ke kiri dan ke kanan atau gerakan melangkah ke samping. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keseimbangan gerak yang sering terganggu pada pasien pasca stroke. Nah, yang kedua juga adalah untuk menguatkan otot pinggul, menguatkan otot paha. Kemudian juga fungsinya adalah untuk meningkatkan koordinasi. Kalau koordinasi gerak itu baik, tentunya seorang pasien stroke akan mudah melakukan pekerjaan sehari-hari ketika berjalan sambil mengambil sesuatu dan pekerjaan lainnya. Nah, gerakannya akan saya contohkan. Seperti yang terdapat pada layar, posisinya adalah berdiri tegak lurus dengan dua kaki dibuka selebar bahu. Nah, bagi pasien stroke yang belum bisa berdiri seimbang, bisa memegang dinding atau bisa memegang ujung meja atau pegangan lainnya. Tapi kalau yang sudah bisa berdiri seimbang, bisa meletakkan tangannya di pinggang. Kita bisa saksikan contoh atau gambar di layar pemirsa. Nah, kemudian melangkahlah ke kiri dulu atau ke kanan dulu. Kita coba ke kiri ya. Melangkah ke kiri, kemudian tutup dulu dengan kaki kanannya, melangkah lagi ke kiri. Lakukan ini 15 langkah ke kiri, searah dulu. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ke arah kanan. Kaki kanan dilangkahkan, ditutup dengan kaki kiri, begitu seterusnya juga 10-15 langkah. Nah, ketika ini dilakukan berulang-ulang kali, ke kiri 15 langkah, ke kanan 15 langkah, maka terjadilah peningkatan koordinasi gerak tersebut. Nah, pemirsa juga bisa menggunakan teknologi NMES yang merupakan bagian dari satu kesatuan dengan teknologi laser yang bisa meningkatkan koordinasi antara otak dan otot sehingga gerakannya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik. Yuk, bisa yuk latihannya yuk. Bisa yuk sambil nonton Go Healthy. Sebenarnya kami juga mengingatkan Anda bahwa latihan-latihan sederhana tadi bisa dimulai kapan saja. Kapan saja. Ibu Dina sudah pakai lasernya 2 kali sehari? Iya, pagi sore. Pagi dan juga sore. Iya. Intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung sudah dimanfaatin? Manfaatin. Apa rasanya? Ini, ya itu lebih lega, tidurnya lebih berkualitas ya. Bagus, bagus. Iya. Kalau ingatan Ibu bagaimana sekarang? Ada yang diperbaiki kah ingatannya? Ingatan udah lumayan, sudah tidak terlalu sering lupa. Oh, Iya. memang waktu kena stroke itu sempat lupa hal-hal penting? Iya, Contohnya? suka lupa. Ya naruh barang di mana lupa kadang. Tapi kok sekarang lebih banyak ingat. Lebih ya. banyak ingat. Iya. Wow. NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, tadi sempat dibahas juga sama Mbak Rita di Solusi Sehat yang ditempel di bagian tertentu untuk Iya, memperkuat otot, melatih ya. Iya. Ibu sudah pakai juga? Pakai juga. Buat di tangan sama di kaki ganti-ganti. Makanya sekarang pergerakan tangannya udah jauh lebih baik ya Bu ya.
Cakep, diterusin ya. Iya. Karena memang teknologi NMES ini atau Neuromuscular Electrical Stimulation bisa diletakkan pada berbagai area atau otot yang ingin dilatih. Karena Bu Dina memang terganggunya adalah di sisi kiri, jadi waktu itu Bu Dina fokusnya di sisi kiri, betul ya Bu ya? Nah untuk pemirsa kalau terganggunya di sisi kanan boleh diletakkan sesuai dengan keluhan yang Anda alami. Teknologi NMES ini akan memberikan stimulus kepada saraf dan otot agar otot ini mengalami pergerakan secara pasif. Jadi kalau pemirsa lihat pergerakan yang ada di layar itu adalah pergerakan yang terjadi secara pasif berkat teknologi NMES. Tujuannya adalah otot digerakkan maka ototnya lebih tertahankan secara volume, mencegah penyusutan otot. Lalu manfaat kedua adalah mencegah spastisitas atau kekakuan sendi yang sering dialami oleh penyintas stroke. Mungkin banyak pemirsa lihat penyintas stroke ini tangannya seperti ini gitu ya, mohon maaf gitu, tertekuk, itu adalah spastisitas yang berujung ke kontraktur. Jadi ototnya pendek karena ototnya gak dilatih. Nah dengan menggunakan teknologi NMES, otot ini diaktifkan kembali dan juga pada saat bersamaan memberikan sinyal nih ke otak bahwa oh ini loh otot yang dulunya melemah kini sudah aktif dan nantinya pusat motorik yang ada di otak juga kembali nih membentuk jalur-jalur baru. Akhirnya pergerakannya juga menjadi lebih baik. Makanya pada kasusnya Bu Dina kita lihat pasca serangan stroke Bu Dina menggunakan teknologi laser ini untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh, intranasal untuk pembuluh darah di area kepala ya salah satunya adalah organ otak, lalu teknologi NMES untuk saraf dan ototnya. Dan ini nggak cuma untuk penyintas stroke, seperti tadi Bang Coki sampaikan, untuk yang belum mengalami komplikasi atau mungkin masih relatif sehat, yuk dari sekarang upayakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang paling terpenting tentu melakukan atau menggunakan teknologi laser ini secara rutin. Nah, jadi ini Ibu harus teruskan menggunakan dan itu rutin 2 kali sehari dan gunakan semua ekstensinya. Gunakan yang di intranasal, gunakan juga yang NMES-nya itu tadi. Karena dengan menggunakan secara rutin maka serangan stroke bisa dicegah. Yang kita takutkan adalah serangan stroke berulang. Di mana ketika Ibu rutin menggunakan yang di intranasal, maka pembuluh darah otak itu akan distimulasi terus oleh laser itu. Sehingga pembuluh darah itu akan bekerja lebih baik, lebih elastis, aliran darah menjadi bagus ke arah otak, maka serangan stroke berulang akan terhindari. Nah, kemudian juga penggunaan laser ini mencegah komplikasi lain. Karena sangat mungkin komplikasi itu yang kita khawatirkan adalah terkena menjadi serangan jantung, kemudian juga ke ginjal. Nah, dengan rutin menggunakan teknologi laser itu semua bisa dicegah. Nah, jadi pemirsa, gunakanlah teknologi laser ini untuk pasien-pasien pasca stroke secara rutin untuk mencegah serangan stroke berulang. Nah, dengan rutin menggunakan teknologi laser kita sudah melakukan satu upaya untuk memberikan kesehatan yang baik pada pembuluh darah kita. Karena segala hal di pembuluh darah itu menjadi acuan atau menjadi dasar untuk terjadinya komplikasi penyakit-penyakit metabolik itu tadi. Makanya dia harus disehatkan dan kualitas hidup tentu juga akan meningkat. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Take action mulai sekarang juga untuk mendapatkan kualitas darah yang baik dan kehidupan yang berkualitas. Waktu kena stroke, ini tubuhnya lumpuh sementara. Nggak bisa gerak ya Bu ya? Enggak. Kanan kiri ya? Kiri aja. Terutama kiri ya Bu ya? Kiri, tangan ya? sama kaki. Tangan kaki kiri. Nggak bisa digerakin, nggak bisa genggam. Enggak Sekarang bisa. tunjukkan sekali lagi sama pemirsa, bisa melakukan gerakan apa saja. Nah. Jalan juga bisa. Tangan kaki aman, ya, jalan juga sama. Tepuk tangan dong pemirsa buat beliau nih. Pengakuannya adalah Ibu Dina bisa kembali mengurus suaminya dengan maksimal. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tidurnya berkualitas Bu? Berkualitas. Jam berapa bisa tidur? Ya jam 8, jam 9 udah tidur. Bangun jam? Jam 5, jam 6. Untuk ibadah, Iya. untuk bekerja ya. Iya. Hebat. Nyenyak ya Bu? Nyenyak. Nggak gelisah lagi? Enggak. Sejak pakai laser udah nggak gelisah lagi. Kemudian angka-angkanya tadi kami lihat perbandingannya yang dulu sama sebelumnya. Kolesterolnya sudah di bawah 200. Asam uratnya 4,6, di bawah 6 berarti ya. Bagus sekali. Gula darah sudah tidak prediabetes. Sudah di angka 99 pemirsa. Jadi Ibu bahagia? Bahagia. Puas dengan hasil ini? Puas.
Bener apa yang Ibu bilang, ya nggak bisa dibantah, dan saya bersyukur bisa ngobrol sama Ibu di tempat ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat dan semakin cepat pulihnya. Amin, Bapak amin. juga salam ya sama Amin. buat putranya. Mbak Rita terima kasih. Mbak Preti juga terima kasih. Yang Ibu Dina pakai adalah Aculaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di tangan kiri ini. Bener ya Bu ya? Sama ya. Dipakainya di pergelangan tangan kiri untuk membantu kualitas darah kita dan pembuluh darah kita terkoreksi dengan baik. Kualitasnya menjadi baik. Itu yang kita perlukan. Cari Aculaser hanya di Gogomol, pemirsa. Anda bisa percaya pada Gogomol karena perusahaan ini, merek dagang ini juga telah tersertifikasi ISO 9001 dan juga meraih penghargaan Super Brand. Artinya, masyarakat Indonesia percaya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi kesehatan, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan. Anda bisa memanfaatkan fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, murah investasi kesehatan kita jika Anda mau memulainya hari ini. Katakan Rp20.000 per hari Anda sisihkan. Supaya investasi ke depan akan kembali pada produktivitas dan optimalnya kesehatan Anda untuk melayani keluarga, bangsa, dan negara. Saya ingin ingatkan juga, nanti pemirsa bisa ngobrol dengan Customer Relation Gogomol. Ada program khusus pendampingan selama 30 hari ke depan sejak Anda berkeinginan untuk memiliki Aculaser. Saya ingin ingatkan juga, Gogomol tidak membuka cabang dimanapun. Dan Gogomol tidak melakukan kunjungan kepada Anda, konsumennya. Pemirsa sudah paham semua, aman terkendali, tinggal lakukan hari ini. Pakai Aculaser untuk segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih buat waktunya udah nonton Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.